Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas ilmu hukum C akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat dengan judul Perbandingan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dari mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tahir, SHI, SHLLM, MA. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 ini. Yang pertama ada Auliza Prasetyo dengan NIM 142, kemudian ada Nugi Triyofi dengan NIM 143, lalu ada saya sendiri, Hajar Salama Salsabila Haris dengan NIM 144, dan yang terakhir ada Aldea Permata Vinda dengan NIM 145. Selanjutnya, makalah akan dipresentasikan oleh rekan-rekan kami. Yang pertama ada Nugi Triyofi. Nugi Triyofi, dipersilahkan. Lalu, mengapa kita memilih judul mengenai perbandingan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam? Yang pertama, karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi norma hukum sebagaimana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 45 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana adalah pembunuhan. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Yang ketiga, dalam pandangan hukum pidana Islam, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan agama yang sah, maka sanksinya adalah dengan hukuman mati. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian tindak pidana pembunuhan dalam KUHP. Pengertian hukum pidana dan KUHP pidana. Menurut WPJ POM, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya didapatkan. KUHP merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Lalu pengertian tindak pidana. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam perbuatan yang telah diatur dalam KUHP, yaitu pada buku kedua bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa. Lalu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat khusus yang harus dipenuhi, antara lain adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab akibat atau causal verba antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Diatur dalam pasal 359 KUHP. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam. 1. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam atau yang ada dalam hukum Islam dikenal dengan istilah fikih jenazah. Kedua, pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam telah diatur dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa qisas, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Ketiga, hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang mukallaf yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 92. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Dea Venda. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. KUHP sendiri merupakan hukum pidana material yang berisi tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Siapa yang dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana? Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam perbuatan yang telah diatur dalam KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni pada pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa qisas, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau bahkan sampai dihukum mati. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.